Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati tim penilai internal Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmatnya dapat menyampaikan paparan pembangunan zona integritas menuju BK dan BBM Kejaksaan Tinggi Maluku dalam keadaan sehat. Kuatnya keinginan kami untuk membangun zona integritas menuju BK BBM dilatar belakangi oleh halaman kantor yang masih belum terlihat asri dan bersih, belum tersedianya ruang pos pelayanan hukum dan pelayanan publik, belum adanya ruang konsultasi, belum terkelolanya dengan baik aplikasi elektronik penerimaan tamu, belum terkelolanya website Kejaksaan Tinggi Maluku dengan baik, belum adanya reward bagi pegawai yang berdedikasi dan berdisiplin, belum dipublikasikannya kegiatan-kegiatan lain di media secara maksimal. Tugas pokok, fungsi, dan kewenangan kejaksaan di tengah-tengah masyarakat belum banyak dirasakan. Masih terkesan kejaksaan hanya sebagai penuntut umum dalam penanganan perkara. Dengan situasi dan kondisi tersebut, Kejati beserta seluruh pegawai berkomitmen melakukan perubahan dengan moto pelayanan PAPEDA, profesional, akuntabel, prima, efektif, efisien, dedikasi, dan amanah. Perubahan-perubahan yang dilakukan di 6 area perubahan. Manajemen perubahan telah membentuk tim pembangunan zona integritas melalui rapat pembentukan tim dan telah dituangkan dalam surat keputusan. Telah menyusun dokumen rencana pembangunan zona integritas, telah ditandatangani dokumen fakta integritas oleh seluruh pejabat dan pegawai. Telah dilaksanakan sosialisasi dan internalisasi pembangunan zona integritas di lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku, pemasangan kata-kata motivasi, pemasangan spanduk 10 budaya malu, pimpinan sebagai role model, dan pengangkatan 7 orang agen perubahan. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan pembangunan zona integritas. Area yang kedua, penguatan ketata laksanaan. Telah dibuatkan SOP pelayanan dan inovasi masing-masing bidang yang mengacu pada SOP Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugasnya serta meningkatkan kinerja lebih efektif dan efisien. Telah digunakan absensi fingerprint, cash management system, dan update data kepegawaian pada SIMKARI untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran secara elektronik. Telah menyediakan sarana prasarana berupa website, kanal media sosial, dan call center untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Telah dilakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi, keahlian, dan kemampuan yang bersangkutan melalui bidang pembinaan. Telah dilakukan mutasi lokal melalui rapat mutasi dengan memperhatikan latar belakang pendidikan, diklat teknis, dan pengalaman kerja untuk kepentingan organisasi. Untuk pengembangan pegawai berbasis kompetensi telah mengikut sertakan para pegawai untuk mengikuti diklat teknik administrasi kejaksaan, mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat teknis manajemen dan administrasi untuk pengembangan pegawai berbasis kompetensi, melaksanakan kegiatan sharing knowledge online untuk berbagi ilmu pengetahuan dan informasi di bidang hukum serta bidang lainnya yang relevan dengan tugas penegakan hukum. Telah dilakukan pelatihan pelayanan prima kepada petugas pelayanan PTSP, keamanan dalam, piket, dan seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Maluku dengan tujuan supaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Telah dilakukan penetapan kinerja individu terhadap seluruh pegawai, telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi. Capaian kinerja individu dijadikan dasar pemberian tunjangan kinerja. Telah melaksanakan apel pagi dengan menerapkan protokol kesehatan, pengisian buku biru, dan penerapan waskar. Pemberian reward bagi pegawai berdedikasi dan berdisiplin. Telah menggunakan aplikasi elektronik e-dosis dan kepegawaian yang telah dimutakhirkan secara berkala. Penguatan akuntabilitas kinerja. Telah dibuatkan dokumen perencanaan, rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kerja. Telah dibuatkan laporan kinerja utama yang telah berotasi pada hasil. Telah dibuatkan laporan kinerja, indikator kinerja utama, laporan bulanan, laporan triwulan tepat waktu, di mana pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut. Penguatan pengawasan. Pemasangan banner anti korupsi, publik kampanye anti korupsi melalui media sosial. Pemasangan stiker implementasi pengendalian gratifikasi, menyediakan ruang pengendalian gratifikasi, dan pemasangan banner. Telah dibangun pengendalian internal pemerintah bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku terhadap laporan pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui website serta kotak surat pengaduan call center yang tersedia.
Bidang pengawasan telah menerapkan whistleblower system melalui pembentukan unit penanganan dan perlindungan pelapor dan telah dilaporkan secara berkala. Telah dilakukan pemasangan CCTV di 20 titik kantor Kejaksaan Tinggi Maluku yang terintegrasi dengan ruang kerja pimpinan. Telah melaporkan LHKPN dan LHKSN dengan persentase 100%. Benturan kepentingan pribadi penyelenggara negara dalam jabatannya menarikan diri dari proses pengambilan keputusan apabila seseorang penyelenggara negara memiliki kepentingan dan membatasi akses penyelenggara negara atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan. Area yang terakhir, peningkatan pelayanan publik. Untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, telah melakukan perbaikan sarana prasarana pelayanan dan inovasi, yaitu pemasangan neon box, running text, pemasangan kata-kata bijak dan banner motivasi pada lorong-lorong kantor, menyediakan parkir tamu, titik kumpul, parkir difabel, maklumat pelayanan, standar pelayanan, alur pelayanan tamu, standar pelayanan penerimaan tamu di masa pandemi COVID-19 berupa wastafel, hand sanitizer, serta cek suhu tubuh. Juga tersedia ruang pelayanan terpadu satu pintu dengan petugas yang ramah, fasilitas ruang tamu dilengkapi dengan air kondisioner, ruang konsultasi, poliklinik kesehatan, ruang laktasi, rest area, tempat penitipan barang, toilet difabel, kursi roda bagi penyandang disabilitas, dan kotak kepuasan pelayanan. Inovasi pelayanan berupa Sibeta Maluku, sistem buku tamu elektronik, merupakan buku yang bisa merekam seluruh data tamu yang datang pada Kejaksaan Tinggi Maluku dan terintegrasi dengan pejabat yang dituju. Inovasi yang kedua, Jaksa Masuk Negeri Nelayan. Program Jamanela merupakan inovasi meningkatkan kesadaran hukum bagi para nelayan yang masih banyak melakukan penangkapan ikan secara ilegal yang bisa merusak habitat dan terumbu karang. Inovasi yang ketiga, Skop Maluku, sistem koordinasi online penyidikan dan penuntut umum, merupakan inovasi untuk mempermudah koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam masa pandemi COVID-19. Aplikasi yang terakhir, inspeksi bidang pengawasan. Maluku sebagai daerah kepulauan, pelaksanaan inspeksi memerlukan biaya mahal dan situasi pandemi COVID-19, maka pelaksanaan inspeksi dilakukan melalui aplikasi e-inspeksi. Sebagai langkah awal telah dilakukan e-inspeksi bidang datu dan akan dilanjutkan dengan inspeksi bidang-bidang lain. Demikianlah perubahan yang telah dilakukan di 6 area perubahan pembangunan zona integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan. Kata Maluku makmur, Kejati Maluku pasti bisa.